يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal insana fi ahsanit taqwim waladi ba'asa rasulana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Ayyuhal hadirun sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bungah matur nuwun dumateng Zat ingkang Maha Kuasa, zat yang memiliki kita semua dan zat yang membersamai kita semua. Mudah-mudahan dengan kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur, menjadi orang-orang yang dikaruniai la in syakartum la azidannakum. Tidak sebaliknya menjadi orang yang kufrun ni'mah. Nauzubillah min zalik. Begitu juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus sebagai bagian dari ritual keabsahan dan kesahan sebagai khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan upaya kita meningkatkan kesadaran diri sebagai orang yang beragama. Karena kebetulan sekarang kan bersamaan dengan tahun baru Hijriyah. Katanya menurut petunjuk bahwa orang yang beruntung itu, orang yang berhasil, orang yang palah, yang berbahagia itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang bisa melaksanakan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam rangka itulah saya sederhana. Saya hanya ingin menyampaikan kembali bahwa sholat Jumat dalam Al-Quran, sholat yang betul-betul dinyatakan secara jelas perintah dan pelaksanaannya itu hanya ada dua sholat. Satu, sholat khauf, sholat ketika kita menjadi pejuang atau menjadi prajurit di tengah-tengah medan perang. Yang kedua, sholat Jumat, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu tidak secara teks disebut oleh Gusti Allah di dalam Al-Quran, tetapi pelaksanaan dari kelima sholat itu lebih banyak contoh Rasul dan penafsiran para ulama. Oleh karena itu dalam rangka upaya memperbaiki amaliyah sholat Jumat kita,
izinkanlah saya sedikit menyampaikan beberapa hal dengan tidak ada niatan menggurui panjenengan semua. Saya yakin panjenengan semua sudah pinter-pinter, sudah ahli. Tetapi ada catatan penting berdasarkan realitas sosial yang terjadi saat ini. Kadang-kadang sholat Jumat itu dianggap biasa-biasa saja, dianggap hanya nyocoki nepati waktu saja. Bahkan kadang-kadang antara berhaperia dengan sholat Jumat lebih banyak masih tergoda oleh perhapean daripada betul-betul bagaimana melaksanakan ritual sholat Jumat yang sangat-sangat istimewa bagi kita sebagai orang yang ngaku agamanya Islam. Dalam Al-Quran sholat Jumat itu dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah itu. Pertama itu ada 3 ajakan. Pertama, idanudia li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wadarul bai'. Itu dua perintah. Jadi ketika kalian mendengar panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk ingat kepada Gusti Allah. Pas'au ila zikrillah, segera. Nah, walaupun kita ini sekarang sudah mendapatkan modifikasi. Sejak kapan sih sebetulnya masuk kepada ritual SOP-nya sholat Jumat itu? Masuk SOP-nya sholat Jumat itu mikotnya mulainya itu dari adzan kedua. Kalau masjid adanya 2 kali. Adzan pertama itu sebagai istiqdan, persiapan, pemberitahuan. Karena pada zaman khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an, banyak umat Islam itu sudah mulai kendor, mulai teledor, mulai abai dengan waktu sholat Jumat, sehingga datang ke masjid itu ya nyantai-nyantai, bahkan mungkin mepet-mepet. Nah, pas sholatnya saja boleh sah menurut fikih, tetapi memenuhi performan pas au ila zikrillahnya yang perlu dipertanyakan. Ini perlu saya ingatkan kembali khususnya untuk diri saya, karena sekarang ini jadi pengabaian untuk bersegera sholat Jumat itu sekarang itu kan mulai molor lagi, mulai kendor lagi. Walaupun ada semacam promosi, siapa yang paling awal datang ke masjid akan diberi imbalan, seolah-olah akan mendapatkan hadiah unta, macam-macam. Itu kan hadis-hadis promosi, hadis-hadis fadilatul amal. Dalam rangka pas aula zikrillah itu jangan diremehkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat itu penuh berkah dan penuh konversi. Maksudnya dengan sholat Jumat itu tidak perlu ibadah haji bagi orang yang tidak mampu. Dengan datang rajin sholat Jumat, maka pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu setara, sebanding dengan orang kaya yang mampu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Bayangkan, belum lagi konversi yang lainnya banyak. Oleh karena itu mari perhatikan, mulai dari waktu kita akan melaksanakan sholat Jumat itu mari kita tertib. Walaupun memang menurut kitab fikih sekalipun kena masbuk sholat Jumat, nah boleh masbuk sholat Jumat tuh Pak,
apa masbuk itu sholat jamaah kari. Cuman harus ingat, harus ngerti, sholat Jumat itu 2 rakaat. Tapi kalau dengan masbuk ketinggalan 1 rakaat, maka tambahnya itu bukan 1 rakaat, tapi harus 3 rakaat. Setara dengan melaksanakan sholat duhur. Karena sholat Jumat dan khutbahnya merupakan satu paket rangkaian sebanding dengan 4 rakaat sholat duhur. Makanya 2 rakaat sholat duhurnya itu dikonversi dengan khutbah. Makanya khotib itu Bilal itu bukan SOP-nya khutbah, bukan SOP-nya sholat Jumat. Khotib itu sarana untuk mengingatkan kita ketika sholat Jumat mau dimulai dengan khotib berdiri di atas mimbar kan, supaya kita tidak lago, maka jangan berbincang-bincang, jangan bercakap-cakap kan. Sebab kalau kita masih dolanan, masih berbincang, masih bercakap-cakap, pahala Jumat lah kan sia-sia. Makanya Bilal itu sebetulnya muqaddimah mengingatkan kita, itu bukan bagian dari ritual rukun melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini yang harus diketahui oleh kita semua. Mohon maaf, ini perlu kita sampaikan, ini dalam rangka tahun baru agar kita bisa memperbaharui, membarui dan membaharui. Perintah yang kedua itu wadarul bai', dan tinggalkanlah semua urusan dunia. Artinya dunia di sini adalah aktivitas kita yang mengabaikan ingat akhirat dan ingat pada Gusti Allah. Ini yang sering disalahpahami. Nah, itu namanya darul bai', itu tinggalkanlah semua jual beli. Memang karena apa? Karena jual beli itu simbol. Kalau orang sudah terjerumus, terbuai dengan berontok terhadap dunia lewat jual beli, maka apapun cara bisa dilakukan. Maka muncullah ada jual beli yang mabrur dan ada jual beli yang ghairu mabrur. Dan orang yang hebat dalam berbisnis itu setara derajatnya dengan para nabi, para rasul dan para kekasih Allah. Itu yang jual pedagang, pebisnis yang benar-benar menjalankan tuntunan secara baik. Ketika sholat Jumat, berhentilah dari aktifnya. Termasuk kita berhentilah HP kalau bisa. Mau sholat Jumat, matikan. Jangan sampai ketika sholat Jumat masuk masjid bunyi notifikasi apa, dring apa, kring apa. Begitu kita mau sholat Jumat, kalau bisa HP bunuh. Karena HP itu bagi kita sekarang sudah ngalah-ngalahi setan. Ya, kalau setan ini masih lah untuk menggoda kita itu masih. Tapi kalau sudah HP itu terang-terangan menggodanya itu. Nah, yang ketiga perintahnya itu waidaqudiyatis shalah fantasiru fil abardi wabtagu min fadlillah. Perintah yang ketiga, kalau sudah selesai silahkan kembali kalian beraktivitas, bertebaran di muka bumi untuk menyuburkan, mengembangkan dan memakmurkan serta mendapatkan rizki yang benar-benar dapat rizki yang dapat fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini perlu direnungkan kembali, karena bagaimanapun kita ini ingin di dunia yang sementara dan sesingkat ini kita betul-betul bisa menjadi sarana, menjadi jalan, menjadi alat untuk investasi kita kenikmatan setelah masuk alam kubur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sebab kenapa ada darul bai' dan pangtasiru fil ardi? Ini dua perintah yang harus dipahami juga secara cermat dan secara ideal. Ketika kita terbuai dengan harta, ini sudah mulai dipiralkan sekarang ini. Coba siapa yang akan membawa hartanya masuk kubur?
semewah mobil yang Bapak miliki, apakah Lamborghini, Ferrari, ujung-ujungnya yang ada itu adalah keranda airplane. Sehebat-hebat pakaian yang panjenengan miliki, ujung-ujungnya jenengan cukup kapan fashion, kapan collection. Sehebat-hebat makanan mewah yang jenengan nikmati, terakhir hanya disumpel oleh kapas. Oleh karena itu marilah upaya untuk memperbaiki diri, upaya untuk meningkatkan amaliah kita agar di akhirat lebih bahagia, lebih nikmat, karena di akhirat itu tidak ada batas waktu. Di dunia ini masih ada batas waktu. Mumpung kita ada kesempatan, mudah-mudahan kita ditolong oleh Gusti Allah untuk menghadapi kehidupan yang tidak berbatas waktu itu benar-benar berkat fadhon dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar irqaman liman jada bihi wa kabar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katsira ayuhan nas ittaqullah Wasta'at innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma hadi qaumi bainahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa zakarun wala zikrullah ajalu wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la